adik-adik, apa kabarnya ya adik-adik? Semoga adik-adik di rumah baik-baik saja ya. Kanita gimana kabarnya Kanita? Kabar Kanita hari ini baik Adik. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita bertemu lagi di sekolah minggu di rumah saja. Nah, dengan tema yaitu kisah bapa leluhur dengan subtema beriman kepada Allah. Nas Alkitab kita hari ini apa Kanita? Nas Alkitab kita pada hari ini yaitu Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ke-9 dengan perikop Abram dipanggil Allah. Lalu adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Ibrani pasal 11 ayat 1. Untuk memulai kita dalam ibadah pada hari ini, yuk adik-adik kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Setelah ini kami ingin memulai ibadah kami, tolong berkati serta ibadah kami agar dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, siapa yang taat sama mama papanya? Aku Kak. Nah, terlebih juga kita taat kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sesuai dengan lagu kita pada hari ini yaitu T-A-A-T, taat. Musik. Pembacaan kitab kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dengan perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur.
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh. Ia berjalan ke tanah Negeb. Ada seorang bapak yang sudah tua, umurnya 75 tahun. Tetapi hidupnya menjadi berkat bagi orang lain karena Tuhan yang memanggilnya. Dia bernama Bapak Abram. Pada waktu itu saya sudah tidak muda lagi, berusia 75 tahun. Tetapi saya tetap bisa bekerja dengan baik dan bersyukur, sebab ada istri yang setia, yang selalu menemani saya. Betul kan istriku? Iya suamiku, saya akan terus bersamamu. Mengapa engkau mau menceritakan sesuatu yang telah lalu? Saya teringat akan kebaikan Tuhan. Jikalau Tuhan tidak memanggil kita, maka kita akan sama seperti orang-orang di sekeliling kita di Haran. Ya, semua orang tidak mengenal Tuhan Allah dan tidak peduli terhadap Tuhan Allah. Iya, saya mengingat bagaimana kita pergi dari rumah kita, meninggalkan orang tua dan semua saudara dengan membawa apa yang kita miliki. Kita bersyukur karena ada orang-orang yang setia bekerja untuk kita dan juga mau mengikuti langkah kita. Ada juga keponakan kita, Lot. Sungguh perjalanan yang mendebarkan, karena kita pergi tidak tahu tujuan. Kita melangkah karena kita percaya. Ya, semua itu bermula pada suatu hari. Saya mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Suamiku, saya bersyukur karena engkau membimbingku supaya aku pun mengenal Tuhan. Tetapi, bagaimana engkau tahu bahwa itu adalah suara Tuhan? Ya, saya hanya percaya. Saya percaya bahwa yang mengatakan itu adalah Tuhan Allah. Selanjutnya dia berfirman, "Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Perkataan Tuhan inilah yang saya percayai. Iya, tapi tempat itu tidak pernah kita ketahui di mana letaknya. Tetapi engkau tetap percaya? Iya, perkataan Tuhan selanjutnya yang membuat saya semakin percaya bahwa Dia akan melindungi kemanapun kita pergi untuk mengikuti kehendak-Nya. Tuhan berfirman, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram, Sarai, dan Lot membawa serta segala harta benda dan pelayannya meninggalkan negerinya. Meskipun Abram belum mengetahui negeri yang ditunjukkan Allah kepadanya, namun karena iman dan ketaatannya, Abram yakin Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Mereka berangkat ke tanah Kanaan sampai ke tempat Sikem, yakni di dekat pohon tarbantin di More. Tuhan berfirman kepada Abram bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Maka Abram pun mendirikan mezbah bagi Tuhan di situ. Kemudian Abram pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel, dan dia mendirikan mezbah lagi dan memanggil nama Tuhan. Abram pun melanjutkan perjalanan ke tanah Negeb. Pesan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, Ibu Pendeta, juga kakak-kakak sekolah minggu selalu loh mengajak anak-anak untuk rajin berdoa, rajin sekolah minggu, juga rajin melakukan firman Tuhan. Nah, sejak dulu hal ini selalu dilakukan. Sejak zaman Nuh dan keluarganya, hal tersebut dilakukan, sehingga cerita tentang Nuh dan keluarganya tercatat di Alkitab sebagai sejarah yang baik untuk diikuti, karena mereka selalu mengandalkan Tuhan Allah. Nah, pesan firman Tuhan kita kali ini tentang Allah yang juga memiliki rencana yang besar melalui seseorang, di mana seseorang ini akan Tuhan buat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akan disertai, dan bangsa yang akan terus diberkati oleh Tuhan Allah. Seseorang ini adalah seseorang yang sering disebut dengan Bapa orang beriman. Seseorang ini ditunjuk oleh Allah karena ketaatannya. Ia sangat percaya dan ia sangat yakin kepada Allah tanpa ragu sedikit pun. Berdoa sering dilakukannya. Menyembah berbakti kepada Allah pun sering dilakukannya. Juga melakukan apa yang Allah inginkan langsung ditunjukkannya. Dan itu dibuktikannya pada saat Allah memintanya untuk meninggalkan kekayaannya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan tempat di mana ia sangat nyaman untuk berada, tinggal dia menetap saat itu. Tetapi karena ketaatannya kepada Allah, ia lebih mendengarkan dan lebih melakukan apa yang Allah pinta. Siapakah dia? Ya, betul. Ia adalah Abram, yang akhirnya nanti namanya akan diganti menjadi Abraham. Bukankah kita sering menyebut namanya Abraham, Bapa orang percaya? Mengapa disebut demikian? Karena ia akan menjadi bapa leluhur banyak orang-orang percaya yang masuk dalam bagian bangsa yang besar yang akan disertai dan diberkati oleh
Allah. Itu janji Allah. Anak-anak yang terkasih, Bapa leluhur artinya adalah pemimpin orang percaya. Orang percaya itu adalah kita, umat-umat pilihan Allah. Dulu pada saat Abraham memimpin bangsanya, sampai sekarang Bapa leluhur kita yang adalah Abraham yang akan terus menjadi teladan karena ketaatannya, karena keyakinannya yang sangat kepada Allah. Abraham juga sangat mampu untuk membimbing umat-umat percayanya. Itu terbukti pada saat ia mampu dengan pertolongan dari Tuhan Allah membimbing istrinya, membimbing keluarganya untuk terus melakukan apa yang Allah kehendaki. Tentunya dengan rajin berdoa, rajin menyembah Allah, dan rajin melakukannya. Anak-anak yang terkasih, Bapa leluhur kita adalah Abraham yang mampu untuk memimpin umat-umat percaya melalui teladannya. Nah, kita sudah mendapat teladan dari Bapa leluhur kita yaitu Abraham. Kita juga sudah mendapat teladan melalui Nuh dan keluarganya. Mari kita ikuti teladan baik mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan kita supaya kita terus melakukan teladan yang sudah Bapa leluhur kita tunjukkan. Tuhan menolong kita supaya kita terus rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin menyembah Tuhan, dan rajin melakukan firman Tuhan Allah. Amin untuk pesan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita melipat tangan kita menutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Begitu banyak teladan baik, di mana Tuhan memberkati teladan itu untuk kami anak-anak-Mu lakukan. Tolong kami untuk terus melakukan dan melanjutkan teladan mereka sampai kami besar, sampai kami bisa mencapai cita-cita kami, sampai nantinya kami juga memiliki teladan yang sama, dan itu akan kami teruskan sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Dengan rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, dan rajin melakukan firman-Mu saja dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk pemerintah negara Indonesia. Tuhan memberkati setiap kegiatan yang direncanakan, dan jikalau saat ini rencana-rencana dari kegiatan pemerintah sedang terlaksana, salah satunya adalah pemberian vaksin kepada seluruh warga negara Indonesia. Tuhan memberkati pemberian vaksin ini sehingga siapapun yang menerimanya mendapat kebaikan tubuh dan selalu dalam keadaan sehat, dan masih melakukan serta mematuhi protokol kesehatan saat kami harus berada di luar rumah. Diberkatilah pemerintahan kami dengan segala kegiatan dan rencana mereka. Tuhan pasti memberkatinya. Kami juga mau serahkan untuk seluruh gereja-gereja. Tuhan memberkati setiap kegiatan yang dilakukan. Tuhan menyertai setiap persekutuan yang kami boleh jalankan, supaya kami menjadi semakin kuat, tangguh, dan berpaut, serta percaya hanya kepada Tuhan saja. Meskipun dalam kehidupan ada suka, ada duka, ada yang membuat kami sedih, ada yang membuat kami kecewa. Tuhan menolong kami supaya kami tetap setia dan taat kepada Tuhan saja. Kami juga mau serahkan gereja Kalimantan Evangelis dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Majelis pekerja harian Jemaat GKI Ephatha, Tuhan memberkati, sehingga apapun yang dilakukan dalam rangka membuat iman kami semakin dewasa kepada Tuhan, Tuhan memberkatinya melalui banyak dukungan yang diberikan oleh warga jemaat Tuhan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sekolah minggu online yang boleh
dipimpin oleh seksi pelayanan anak jemaat GKI Patang. Kami percaya sampai sejauh ini sekolah minggu online semuanya boleh berjalan, dari proses rekaman sampai penayangan, sampai akhirnya anak-anak bisa tetap bersekolah minggu, tetap di rumah saja, tetap terjaga dan terlindungi, dan sukacita semangat pun tetap di hati. Berkat Tuhan pun selalu Tuhan nyatakan di setiap sekolah minggu online. Diberkatilah kakak-kakak sekolah minggu, diberkatilah pengurus seksi pelayanan anak jemaat GKI Patang, kami yang terlibat, kakak di tim multimedia, semua sarana yang dipakai untuk proses rekaman sampai penayangan, juga pengeditan. Tuhan memberkati semua yang terlibat. Tuhan memberkati semua yang dipakai, sehingga tidak sia-sia, menjadi berkat, nama Tuhan semakin diingat, dimuliakan. Ya Tuhan, kami mau serahkan jikalau masih ada orang-orang yang kami kenal, baik itu Bapak, Ibu, Tante, Om, atau teman-teman kami yang dalam keadaan sakit karena terpapar COVID-19. Mari Tuhan sembuhkan mereka. Mari Tuhan berkati obat-obatan, berkati makanan minuman, berkati apa yang boleh menjadi usaha untuk memberikan kesembuhan karena terpapar COVID. Mari Tuhan, biarkan segala yang Tuhan pakai itu boleh memberikan kebaikan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya mengikuti sekolah minggu online di rumah. Tuhan memberkati setiap orang tua. Tuhan memberikan kesehatan semua orang tua. Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati. Jikalau orang tua pun masih mengantar menjemput anaknya yang mengikuti pembelajaran tatap muka atau ada yang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh, penyertaan Tuhan sempurna untuk semua orang tua. Karena kami percaya semua orang tua mendukung pertumbuhan anak-anak mereka supaya tetap kuat iman mereka di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan akan kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik dapat menghafal ayat hafalan minggu ini di rumah masing-masing dan dapat mengirimkannya ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Dan hafalan ini nanti akan ditayangkan pada minggu depan. Nah, adik-adik masih ingat nggak dengan cerita firman Tuhan dari Ibu Pendeta tadi? Kak Adit masih ingat nggak? Ingat Kak Dita, yaitu tentang Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, termasuk kita juga anak-anaknya. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi Bapak Abraham. Musik. Bapak
Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Masukkan uang persembahan ke dalam amplop, lalu di amplop tulis nama dan hitungan adik-adik, dan tulis juga persembahan sekolah minggu. Kemudian diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggu di lingkungannya masing-masing ya. Atau persembahan dapat dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Dan setelah ini kami ingin mengumpulkan persembahan. Tolong berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiring persembahan kita pada hari ini, adik-adik, kita akan menyanyi lagu Bersyukur, Bersyukur. Musik. Wah, adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita pada hari ini sudah mau selesai. Nah, adik-adik, siapa yang mau ikut Tuhan? Saya Kak. Nah, kakak juga mau ikut Tuhan, adik-adik. Nah, sama seperti cerita kita pada hari ini, yaitu tentang Bapak Abraham yang taat dan selalu ikut Tuhan. Nah, untuk menutup sekolah kita pada hari ini, kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Aku Mau Ikut. Musik. Anak-anak, kita tiba pada doa penutup di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita berdoa, ikuti kata-kata Ibu Pendeta ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami. Engkau menyertai dan memberkati kami, memberikan sukacita di masa-masa kami bermain dan belajar dan membantu orang tua kami. Minggu depan kami akan bertemu dalam ibadah sekolah minggu online.
Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang beriman dan taat kepada Tuhan, hidupnya akan dilimpahi dengan berkat. Marilah kita belajar dari kehidupan keluarga Bapak Abram yang beriman dan taat kepada Tuhan. Abram melakukan perintah Allah dan ia juga mendirikan mezbah bagi Allah. Kita pun harus mendirikan mezbah bagi Allah, yaitu melalui doa dan persembahan. Bagi adik-adik, kakak-kakak, om dan tante yang saat ini sedang isolasi mandiri karena melawan virus COVID-19, tetap semangat dan lekas sembuh. Dan jangan lupa mentaati prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik di rumah, kembali lagi bersama Kak Grace di Skala Minggu di Rumah Aja. Nah, kali ini Kak Grace mau ngajak adik-adik untuk membuat aktivitas lampu hias. Yeay! Nah, apa aja sih yang kita butuhkan kali ini? Adik-adik pasti punya semua ini di rumah. Ini adalah aqua gelas. Jadi adik-adik bisa minum dulu aqua gelasnya. Ingat, airnya jangan dibuang ya. Setelah itu, gelasnya bisa adik-adik gunakan untuk membuat lampu hias. Yang kedua, Kak Grace di sini ada gunting, ada spidol dan pulpen, ada kertas. Lalu Kak Grace di sini menggunakan double tip. Dan adik-adik juga menyiapkan buffalo beberapa warna ya adik-adik. Yuk langsung saja kita buat. Yang pertama-tama adik-adik bisa ambil kertas buffalonya. Nah, Kak Grace lipat sedikit. Biar apa? Biar Kak Grace nanti guntingnya jadi rata. Nah, setelah itu kita gunting. Tuh, kita gunting pelan-pelan. Adik-adik bisa minta bantuan orang tuanya di rumah. Setelah itu adik-adik kita gunting lagi. Tuh, kecil-kecil aja ya, pelan-pelan. Kita gunting. Kita gunting. Nah, setelah itu adik-adik bisa ambil guntingnya, lalu adik-adik tuh buat seperti ini. Nah, adik-adik hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Dan di bagian belakangnya adik-adik jangan lupa tempelkan menggunakan double tip. Nah, yuk mari kita tempel adik-adik. Tuh, kita tempel melingkar seperti ini. Nah, jadi deh seperti ini. Selanjutnya adik-adik tempelkan warna. Apa ya? Oh, Kak Grace di sini mau menggunakan warna hijau. Tara, jadi deh seperti ini. Nah, setelah itu kita tempelin pita yuk untuk atasnya. Nah, adik-adik, Kak Grace sudah menyiapkan pita, lalu adik-adik bisa tempelkan pada masing-masing ujungnya menggunakan lem atau double tip. Tuh, mari kita tempelkan di dalamnya ya adik-adik. Tuh, seperti ini. Setelah itu, Kak Grace juga tadi sudah menyediakan untuk hiasan bawahnya dan akan kita tempelkan ayat hafalan di bawahnya. Adik-adik, Kak Grace tadi sudah membuat hiasan seperti ini, lucu banget. Dan di bawahnya, Kak Grace juga sudah menuliskan ayat hafalan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, yuk mari kita masukkan ke dalam lampu hiasnya. Let's go! Adik-adik, jangan lupa ya untuk gelas aquanya tadi dikasih lubang di bawahnya untuk pitanya bisa masuk seperti ini. Lalu kita tarik deh. Tara!
Lalu kita ikat yuk biar dia tidak jatuh. Yuk, lampu hiasnya sudah jadi. Jangan lupa kerjakan bersama adik, kakak, atau orang tuamu di rumah. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Yeremia pasal 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang telah ada diatur mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11b. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan.